Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis menggunakan Quantum GIS. Kali ini kita akan mempelajari tentang Print Composer. Apa itu Print Composer? Mari kita lihat. Print Composer menyediakan kemampuan tata letak dan pencetakan yang semakin berkembang. Intinya, Print Composer ini merupakan layouting atau nanti tata letak penetapan tata letak ya sebelum sebuah produk peta itu nanti dipublikasikan dalam bentuk file yang lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk menambahkan elemen seperti kanvas peta Quantum GIS, label teks, gambar, legenda, bilah skala, bentuk dasar, maksudnya shape ya, kemudian panah, tabel atribut, dan bingkai atau frame HTML ya. Kita dapat mengukur, mengelompokkan, menyelaraskan, memposisikan, dan memutar setiap elemen serta menyesuaikan propertinya untuk membuat tata letak yang diinginkan. Karena nanti ketika kita ingin mencetak ya, kita tentu akan menambahkan atribut-atribut yang dibutuhkan dan menempatkan di tempat-tempat yang sesuai ya. Nah, itulah nanti gunanya Print Composer. Tata letak dapat dicetak atau diekspor ke format gambar, PostScript, PDF, ataupun SVG. Kita juga dapat menyimpan tata letak sebagai template dan memuatnya lagi di sesi yang lainnya. Terakhir, pembuatan beberapa peta berdasarkan template dapat dilakukan melalui generator atlas ya. Tapi untuk generator atlas ya tidak kita pelajari kali ini. Oke. Persiapan sebelum print ya. Sebelum mempersiapkan peta untuk dicetak ya, kita seharusnya menyelesaikan rancangannya dengan cara yang diinginkan. Untuk membuat peta lebih menarik, kita menggunakan simbol-simbol yang berbeda ataupun nanti juga label-label. Hal ini bertujuan agar peta yang kita hasilkan tidak hanya terlihat bagus tapi juga informatif atau informasi yang ditampilkan memiliki arti dan mudah dimengerti oleh penggunanya. Oke, karena kita mulai masuk ke menambahkan peta di Map Composer ya, maka sebelumnya kita siapkan dulu proyeknya yang akan kita demonstrasikan dan nanti menjadi penjelasan dari materi perkuliahan ini. Oke, untuk demonstrasinya ya, kita siapkan sebuah folder demo Print Composer ya, dan di dalamnya ada bahan latihan Print Composer berisi file-file SHP yang nanti bisa kita impor. Kemudian kita jalankan Quantum GIS-nya. Sementara Quantum GIS masih loading ya, mungkin kita bahas dulu di sini yaitu menambahkan peta di Map Composer. Setelah membuat peta kita terlihat menarik, selanjutnya kita dapat mempersiapkan peta kita untuk dicetak. Quantum GIS menyediakan fasilitas Print Composer pada menu utama file, di mana memudahkan kita untuk menyiapkan hasil cetak kita dengan lebih sederhana. Untuk itu kita dapat melakukannya dengan mengikuti langkah berikut ya. Tapi ke langkah ini ya, nanti kita sudah masuk ke Print Composer ya. Sementara itu, kali ini kita menyiapkan proyeknya terlebih dahulu, yaitu proyek baru ya. Kemudian kita simpan di sini ya, kita simpan di desktop di suatu folder bernama Demo Print Composer. Nanti teman-teman sekalian saya sarankan disimpan di tempat yang sesuai dengan penyimpanan kebiasaan teman-teman sekalian ya. Misalnya di sini adalah Print ya, kemudian Composer, kemudian nama saya seperti itu ya. Oke, setelah kita simpan ya, kemudian file-file yang ada tadi ya, kemudian kita impor ya. Oke, kita impor ya dari sini ya, yang ekstensinya PHP kita seleksi ya. Oke, ini kita seleksi dan ini juga kita seleksi ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena tadi instruksinya ya, sebelum kita cetak ya, atau sebelum kita masuk ke Print Composer ya, ada baiknya petanya ini kita selesaikan dulu ya. Misalnya kita buat label, kemudian simbolisasinya juga kita tentukan ya. Misalnya nanti simbolisasinya seperti inilah ya, kita buat sederhana saja. Oke, stylenya ya, untuk simbolisasinya misalnya kita kategorikan ya, nanti berdasarkan misalnya di sini remark ya. Kalau kita klasifikasi kan nanti ada perbedaan berdasarkan jenis tempat ibadahnya ya. Kemudian kita apply ya. Oke, sehingga nanti di sini warna-warni.
Berikutnya untuk administratif poligonnya ya, kita coba berikan label ya, dan mungkin style sedikit lah ya. Kita kasihkan style ya, dikategorikan berdasarkan di sini misalnya nama objek ya, kita klasifikasi ya. Oke, banyak sekali ya, kita biarin seperti itu biar warna-warni lah ya, biar kelihatan bagus ya. Kemudian kita berikan label juga. Di sini kita show label ya, berdasarkan nama objek juga aja ya. Kemudian kita apply, kita lihat hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke sini ya, yaitu pada jendela utama Quantum GIS ya, klik file new kemudian print composer ya. Oke, kita masuknya lewat sini ya. Nah, tadi memang keterangannya agak berbeda ya, tapi masuknya di sini adalah project, kemudian kita di sini adalah new print composer ya. Nah, kita buat print composer baru ya. Karena kalau kita masuknya ke sini ya, brand composer ya, kita harus memilih brand composer yang sudah dibuat sebelumnya. Tapi karena kita belum punya composer sama sekali ya, maka kita masuknya ke new brand composer ini ya. Dan masing-masing composer nanti bisa kita simpan. Misalnya dalam satu peta kita memungkinkan untuk membuat composer lebih dari satu ya. Misalnya di sini adalah composer ya, misalnya ini ya, tempat ibadah Kap SMG misalnya seperti itu ya, Kabupaten Semarang ya. Oke, kita simpan ya, sehingga nanti kita juga akan dihadapkan sebuah jendela tersendiri ya, berbeda dengan jendela waktu kita membuat peta tadi ya. Oke, setelah masuk ke sini ya, langkahnya agar lebih sistematis, kita mengikuti petunjuk yang ada di sini ya. Nah, kemudian pada sisi kanan jendela print composer, kita dapat melihat satu bagian yang bertulisan komposisi ya. Di sini kita dapat memilih ukuran serta orientasi kertas yang kita gunakan. Untuk demonstrasi ini ya, kita akan memilih ukuran A4 dan orientasinya tegak ya. Oke, di sisi kanan ya. Kalau kita lihat di sini ada komposisi, ukurannya di sini A4 ya. Kemudian orientasinya kita buat tegak seperti ini saja ya. Kemudian ya, agar layout lebih rapi dan elemen peta tersusun dengan baik ya, kita dapat mengaktifkan snap to grid ya, dan pilih spacingnya 3 untuk menghasilkan satu grid yang akan membantu kita memposisikan elemen-elemen dengan lebih rapi ya. Oke, nanti langkah-langkahnya kurang lebih bisa dilihat di sini ya, seperti ini ya. Kemudian di sini pilih tampilan, kemudian snap to grid ya. Jadi kalau kita masuk ke sini tampilan ya, kemudian snap to gridnya ini kita aktifkan ya. Teman-teman kalau mau melihat gridnya juga bisa nih, gridnya tampilkan di sini ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau tidak mau ditampilkan ya dihilangkan saja ya. Kemudian kita lanjut ke sini ya, kita atur ya. Tadi komposisinya sudah ya. Kemudian berikutnya di sini kalau kita lihat ya, guideline and gridnya ya, guideline dan gridnya mungkin kita biarkan seperti itu juga tidak apa-apa ya. Oke, guideline and grid ya, di komposisi, kemudian kita masuk guideline and grid ya. Oke, ini 10 mili ya, tadi sebenarnya menyarankan 3 mili sih ya. Oke, kalau kita set 3 mili juga tidak apa-apa ya. Oke, nah ini kalau kita tampilkan nanti akan lebih padat ya gridnya ya. Nah, lebih padat seperti ini ya. Oke, setelah itu ya kita lanjut ya. Selanjutnya adalah menambahkan peta ke dalam komposer. Untuk menambahkan peta yang akan dicetak ke dalam desain kertas dapat dilakukan dengan cara add new map. Terlihat seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat ya tadi ini belum menampilkan apapun ya. Maka untuk menambahkan peta kita klik yang bagian ini ya, tambahkan peta baru ya. Kemudian kita tempatkan di kertas kita ya. Misalnya petanya akan menempati tempat sekian, misalnya seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini petanya terlihat ada di sebelah sini ya. Kemudian teman-teman sekalian ya, kalau mau mengubah ukuran ya, kita klik bagian ini ya. Ini masih bisa dirubah-rubah ukurannya, termasuk nanti dipindah posisinya di sisi atas ataupun di sisi bawah. Kali ini kita coba di sisi bawah ya. Kemudian untuk memindah petanya ini ya, kita pilihnya atau menggunakan tool yang sebelah ini ya, kita pindahkan tadi ya. Oke, nah kita pindahkan seperti ini bisa ya. Oke, tadi untuk menambahkan peta ya. Nah tadi berikutnya ya ada penjelasan ya, gambarkan sebuah kotak pada halaman dengan klik
tombol mouse sebelah kiri tadi sudah saya tunjukkan ya, drag ya, kemudian kita geser mouse-nya dan lepaskan mouse. Ini akan menempatkan peta kita pada halaman atau kertas yang kita siapkan tadi. Kita dapat merubah ukuran dan bentuk kotaknya dengan menggeser bagian pojok setelah kita menempatkan petanya. Atau nanti kalau kita sudah berpindah-pindah tool seperti ini ya, maka untuk mengubahnya kalau seperti ini kan kita sedang mengedit di sisi dalamnya ya. Tapi kalau kita mau merubah kotaknya, kita harus kembali ke sini ya, kemudian kita rubah ya, baik posisinya maupun ukurannya ya. Oke, misalnya ini kita rapikan sedikit lah ya. Teman-teman nanti kalau latihan harapannya nanti bisa lebih rapi ya. Kita lanjut ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Tadi sudah kita demonstrasikan. Secara standar peta yang ditunjukkan tadi ya dalam kotak yang kita gambar adalah sama dengan yang ditunjukkan di jendela utama program ya. Jadi nanti yang dimaksud program yang ini ya, kurang lebih nanti tampilannya sama lah ya. Tapi kali ini kita sudah menempatkannya dalam sebuah kertas ya. Untuk memindahkan peta yang sedang ditampilkan, klik tombol move item content dan geser peta di dalam kotak ya. Tadi sudah kita demonstrasikan. Untuk memperbesar dan memperkecil ya, gulir mouse kita ketika pointernya berada di dalam kotak ya. Jadi nanti untuk ini kan kecil ukurannya ya, maka untuk memperbesar atau memperkecil kita sebaiknya pindah ke sini dulu ya. Kemudian kita ini saya scroll ya. Nah, ini kita harus klik ke sini ya. Kemudian, nah ini saya scroll. Ini saya scroll ke atas dan ini saya scroll ke bawah, dia mengecil. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian kalau mau dipindah ke atas sedikit, nah ini tampil semuanya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, tadi kita sudah berhasil ke poin yang ini ya. Selanjutnya untuk memindahkan letak peta pada kertas sekaligus bisa merubah ukurannya, bisa menggunakan tool pilih atau pindahkan item. Tadi sudah kita demonstrasikan ya. Kita menggunakan ini ya, pindahkan item ya. Sedangkan untuk skalanya dalam pembelajaran ini sebaiknya menggunakan skala 220.000. Oke, misalnya ini saya copy paste ya, skalanya biar nanti 220.000 ya. Oke, kita ikuti petunjuk yang ada di situ ya. Skalanya ya, kita masuk ke sini ya. Skala itu nanti kita atur di property item. Nah, di sini skala ya. Kita masukkan 220.000. Oh, 220.000. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Kemudian ya ini karena ada yang kurang kelihatan ya. Ini kita besarkan sedikit ya untuk kotaknya ini ya. Oke, kemudian ini kita geser ke atas sedikit ya. Ini kita kembalikan skalanya karena kalau digeser-geser ya tadi ukurannya pindah ya. Nanti diatur sedemikian rupa ya sehingga nanti ini terlihat semuanya ya dan baguslah kelihatannya ya. Oke, nah nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ingat di sini harus kita kembalikan ya jadi 00 ya. Oke, setelah sampai di situ ya kita lanjut ya. Nah, untuk tampilan dasar kurang lebih menjadi seperti tadi ya. Tadi proses pengaturannya sudah saya tunjukkan ya, sehingga nanti teman-teman paham bagaimana cara merapikan petanya di Composer ya. Selanjutnya adalah klik pada tombol Add New Label ya pada bagian atas ya, karena kita akan menambahkan judul peta ya. Nanti kita masuknya ini ya. Kemudian pada panel sebelah kanan halaman ya, klik tab yang tertuliskan item properties ya. Kita dapat mengganti isi teksnya ya sesuai dengan judul peta yang ingin kita tambahkan ke dalam peta. Misalnya di sini kita akan menambahkan informasi ini adalah peta tempat ibadah Kabupaten Semarang. Caranya kita klik label ya, kemudian kita drag ke sini ya. Nah, ini kemudian kita ngedit teksnya nanti di sini ya. Peta ya, tempat ibadah Kap Semarang. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk mengedit ukuran hurufnya ya, nanti kita masuknya ke sini ya. Mengedit jenis huruf maupun ukuran huruf nanti masuknya ke situ ya. Kita coba huruf yang apalah ya. Nah, oke, misalnya ini ya. Kemudian kita buat bold.
kemudian ukurannya ya untuk kertas ukuran 220 ya, kira-kira segini udah itu ya, udah kelihatan lah peta tempat ibadah Kabupaten Semarang. Teman-teman nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Kemudian sesar horizontalnya kita tengahkan, ini juga kita tengahkan ya. Selanjutnya ya ada hal lain yang nanti bisa kita atur ya, tapi nanti penjelasan lebih lanjutnya ada di sini ya. Nah, pengaturannya tadi sudah kita lakukan ya. Apabila pada jendela map komposer belum tampil tab item propertiesnya ya, nanti teman-teman bisa klik kanan toolbar kemudian tandai item propertiesnya. Jadi nanti kalau item propertiesnya ini tidak tampil ya, kita bisa klik kanan kemudian ini kita centang. Nah, ini tidak ada kelihatan ya. Kemudian kalau mau menampilkan nanti caranya seperti ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya kita juga dapat mengedit jenis huruf, ukuran dan warnanya. Selain itu kita juga dapat memberikan frame dan background pada teks agar lebih jelas. Pengaturan lainnya mengenai label silahkan dieksplorasi lebih lanjut ya. Hasilnya kurang lebih bisa seperti berikut ya. Nah, nanti bisa seperti ini, bisa diberikan background, bisa diberikan frame ya. Oke, misalnya kita tambahkan background dan frame sederhana kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini framenya kita tambahkan. Nah, kemudian backgroundnya ya kita tambahkan ya. Backgroundnya kita kasih warna apa ya, kuning lah mungkin yang mudah dibaca gitu ya. Kuning agak terang gitu ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu misalnya ya. Teman-teman nanti bisa berekspresi ya, bereksplorasi lebih lanjut yang mungkin lebih bagus, terutama teman-teman yang memiliki jiwa seni ya. Kita lanjutkan edit komposer kita ya. Selanjutnya adalah kita tambahkan legenda baru ya, kemudian drag pada halaman komposer ya. Oke, di sini kita tambahkan legenda baru ya. Untuk legenda nanti pilihannya ada di sini ya. Kemudian nanti kita tempatkan di mana? Yang ini ya, yang tempat kosong ya. Oke, di sini kita tambahkan legenda. Nah, ini legendanya agak nabrak yang. Oke, biar tidak nabrak. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, legendanya itu sebenarnya banyak ya, dari semua atribut tabel itu ditampilkan semuanya. Nah, ini kalau kita memang tidak perlu sebagian yang lainnya ya, dan kita hanya memerlukan sebagian saja ya, nanti kita ngeditnya di sini ya. Nah, tapi untuk ngedit di sini ya, pengalaman itu, nah ini kalau diklik ini belum aktif ya tombol editingnya ya, maka ini sebaiknya perbarui otomatisnya dihilangkan dulu sehingga nanti ini aktif ya. Nah, ini yang tidak kita perlukan ya, karena kita hanya akan menggambarkan tempat ibadah ya. Sedangkan nama-nama ini ya, wilayah administratif di Kabupaten Semarang ini sudah ditunjukkan di label ya. Maka untuk yang ini akan kita hapus saja. Nah, nanti menjadi seperti ini. Sedangkan yang jalan, karena kita juga tidak fokus ya, ingin memetakan jalan ya, ini juga kita hapus saja dari legenda, sehingga nanti legendanya akan menjadi seperti ini. Untuk edit legenda dan lain sebagainya, huruf, kolom, simbol, spasi dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa eksplorasi. Mungkin di sini saya tambahkan frame aja lah ya. Oke, saya tambahkan frame dan ini saya taruh agak bawah gini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, kita lanjut ya untuk mengatur data atribut apa saja yang akan ditampilkan. Tadi sudah saya demonstrasikan ya. Nanti silakan nonaktifkan dulu fasilitas perbarui otomatis. Tadi sudah saya demonstrasikan di sini ya. Kita lanjut ya. Kemudian atur agar tampilan kurang lebih seperti berikut ya. Nanti tampilannya mungkin jadi seperti ini. Tadi sebagian kita hapus ya. Oke, sampai di sini ya kita lanjutkan ya ke langkah berikutnya, yaitu menambahkan skala ya. Jadi untuk menambahkan skala, karena ini cukup sederhana ya, nanti mungkin kita atur bagian ini saja ya. Kita tambahkan, kemudian kita atur stylenya aja ya. Oke, di sini ya kita kembali ke komposer ya, kemudian kita tambahkan skala di sini ya. Nah, kemudian untuk stylenya ya silakan yang disukai lah ya, yang mana ya. Mungkin saya lebih suka yang seperti inilah ya. Ini skala dari 2,5 sampai 10 km ya. Nah, mungkin kalau mau diperpanjang ya boleh lah ya. Oh, nggak perlu ya. Jadi ini sampai sini aja ya. Oke. Ya kurang lebih nanti seperti itu ya untuk skalanya ya, tampilan skalanya ya. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, tool-tool yang lainnya sebenarnya masih banyak ya, fasilitas yang disediakan dalam komposer print ya. Namun tidak semuanya kita bahas dan kita demonstrasikan. Kita bahas yang fundamental dan konsep dasarnya saja. Di antaranya nanti teman-teman bisa tambahkan gambar ya, kemudian menambahkan
Ini ya gambar, jika kita punya gambar misalnya yang mungkin lebih informasi ya, mungkin lebih informatif lah ya, mungkin gambar tempat ibadah gereja contohnya seperti apa, masjid seperti apa dan sebagainya ya. Bisa juga nanti menambahkan shape untuk memberikan tambahan gambar bangun datar ya, baik untuk memberikan arah mata angin, frame dan lain sebagainya. Oke, hasil peta yang telah disiapkan layoutnya ya dalam Composer dapat diekspor menjadi file gambar, print langsung ke printer, SVG atau print file PDF ya. Oke, mungkin sebelumnya ya kita tambahkan sedikit lah di sini, kita tambahkan shape di sini ya, shape misalnya segitiga lah ya. Ini untuk petunjuk arah utara gitu ya, arah utaranya sana. Mungkin ini di sini kita tambahkan lagi satu label gitu ya, yaitu huruf U ya, labelnya yang kita tambahkan di sini ya. Oke, nah di sini misalnya utara, misalnya seperti itu ya. Kemudian hurufnya kita besarin lah ya, ini karena satu simbol saja ya. Kita taruh di sebelah tengah ya. Nah seperti ini ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa buat lebih itu ya, lebih artistik lagi lah ya. Oke, setelah sampai di sini ya, sebenarnya persiapan Composer secara umum sudah ya cukup informatif lah ya. Teman-teman kalau mau mengedit-ngedit yang lainnya lagi nanti silahkan dicoba tool-tool yang lainnya juga ya. Sampai di sini kita bisa ekspor ya, baik dalam bentuk gambar ini ya. Oh ya, jangan lupa untuk komposernya ya, ini sebenarnya merupakan file tersendiri, artinya ini bisa disimpan ya, simpan proyek ya. Oke, setelah kita simpan ya, kemudian kita bisa nyoba-nyoba untuk ekspor misalnya sebagai gambar ya. Kita export sebagai gambar ya. Di sini misalnya saya ekspor ke sinilah ya. Misalnya di sini hasil peta tempat ibadah KAP SMG misalnya seperti itu ya. Kemudian ini tidak saya atur-atur lah ya, saya set seperti itu ya. Kemudian saya save ya. Nah kemudian kita coba lihat hasilnya. Hasilnya nanti kurang lebih ini ya, menjadi PNG ya. Kurang lebih nanti seperti ini file PNG-nya. Nah dan nanti peta yang seperti ini biasanya yang didistribusikan ya. Jadi nanti di sini di Gondorio ada dua macam tempat ibadah, yaitu ini biru dan pink lah ya. Dan biru dan pink itu bisa dilihat di legenda ya. Biru itu pura, pink itu gereja ya. Dan lain sebagainya, nanti ini bisa didistribusikan dan teman-teman nanti bisa mengaturnya menjadi lebih rapi lagi ya. Kemudian kita coba yang ekspor PDF ya. Ekspor PDF ya, misalnya kita taruh di sini juga ya. Oke, di sini peta tempat ibadah KAP Semarang, misalnya seperti itu. Kemudian kita coba lihat hasilnya ya, yang versi PDF-nya seperti apa. Nah, PDF-nya nanti kurang lebih seperti ini. Bagus juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Semoga paham dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk materi PDF dan bahan yang tadi bisa dipraktekkan, bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi. Jika teman-teman membutuhkan kontak lebih lanjut, bisa ke email priadi.ltr@gmail.com atau priadi@stecom.ac.id. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.